Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Putri Aprilianti. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang terminologi ethical hacking. Sebelum membahas terminologinya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang ethical hacking. Apa sih ethical hacking itu? Ethical hacking adalah praktik meretas sistem komputer, jaringan, atau aplikasi secara legal dan dengan izin pemilik untuk menemukan serta memperbaiki celah keamanan sebelum disalahgunakan oleh hacker jahat atau yang biasa dikenal black hat hacker. Masuk ke terminologi ethical hacking, sini ada beberapa, yaitu ethical hacker, seseorang profesional keamanan yang melakukan hacking secara legal untuk menemukan dan memperbaiki celah keamanan dalam sistem. Kemudian ada black hat hacker, hacker jahat yang mengeksploitasi sistem tanpa izin untuk tujuan yang ilegal. Kemudian ada white hat hacker, yaitu hacker etis yang bekerja untuk meningkatkan keamanan sistem dengan melakukan pengujian keamanan. Kemudian ada grey hat hacker, yaitu hacker yang berada di antara black hat dan white hat hacker. Mereka mungkin menemukan celah keamanan tanpa izin tetapi tidak memiliki niat yang jahat. Kemudian ada penetration testing atau pentest, yaitu pengujian keamanan sistem dengan mensimulasikan serangan siber untuk menemukan kelemahan sebelum dieksploitasi oleh hacker. Kemudian ada exploit atau eksploitasi, kode atau teknik yang digunakan untuk memanfaatkan kelemahan sistem dan mendapatkan akses yang ilegal. Kemudian ada vulnerability, yaitu kelemahan atau celah dalam sistem yang dapat dieksploitasi oleh hacker untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Selanjutnya ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya seperti virus, trojan, worm, dan ransomware, dan juga spyware yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Selanjutnya ada social engineering, yaitu teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk menipu seseorang agar memberikan informasi sensitif. Contohnya seperti kata sandi atau data-data pribadi. Terus ada phishing, yaitu metode serangan di mana hacker menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi. Selanjutnya ada brute force attack, yaitu serangan yang mencoba menebak kata sandi atau kunci enkripsi dengan mencoba berbagai kombinasi secara otomatis. Selanjutnya ada DOS dan DDoS. DOS itu adalah denial of service dan DDoS adalah distributed denial of service, yang dimana serangan yang bertujuan membuat sistem tidak dapat diakses dengan membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan. Kemudian ada firewall, yaitu sistem keamanan yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian ada IDS dan IPS. IDS itu adalah intrusion detection system dan IPS adalah intrusion prevention system, di mana sistem yang digunakan untuk mendeteksi yaitu IDS dan mencegah itu IPS dari serangan cyber dalam jaringan. Kemudian ada zero day attack atau serangan yang mengeksploitasi kelemahan keamanan yang belum diketahui atau belum diperbaiki oleh pengembang perangkat lunak. Selanjutnya ada honeypot atau sistem atau server jebakan yang digunakan untuk menarik dan memonitor aktivitas hacker sehingga membantu dalam analisis serangan. Dan yang lainnya itu ada seperti localhost, terminal atau CMD, server, enumerasi, hacker, cracking, dan script kiddie. Dan hal yang wajib diketahui di ethical hacking itu ada adware, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk memaksa iklan yang telah dipilih sebelumnya ditampilkan di sistem Anda. Kemudian ada serangan, yaitu tindakan yang dilakukan pada suatu sistem untuk mendapatkan akses dan mengekstrak data sensitif. Yang ketiga itu ada pintu belakang atau pintu masuk tersembunyi ke perangkat komputasi atau perangkat lunak yang menerobos tindakan keamanan seperti login dan proteksi kata sandi.
Selanjutnya itu ada bot, yaitu program yang mengotomatiskan suatu tindakan sehingga dapat dilakukan berulang kali dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Kemudian ada botnet atau dikenal juga sebagai pasukan zombie, yaitu sekelompok komputer yang dikendalikan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan selanjutnya ada buffer overflow atau kelemahan yang terjadi saat lebih banyak data ditulis ke dalam blok memori atau buffer daripada yang dapat ditampung buffer tersebut. Selanjutnya ada clone phishing, cracker, exploit kit. Dan cracker adalah orang yang memodifikasikan perangkat lunak untuk mengakses fitur-fitur yang dianggap tidak diinginkan oleh orang-orang yang meretas perangkat lunak tersebut. Sedangkan exploit kit itu adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan di server web dengan tujuan mengidentifikasikan kerentanan perangkat lunak di mesin klien yang berkomunikasi dengannya dan mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan untuk mengunggah dan mengeksekusi kode berbahaya pada klien. Selanjutnya ada pencatatan penekanan tombol, bom logika, program master, terus ada pricker atau dia dianggap sebagai peretas komputer asli dan mereka adalah yang membobol jaringan telepon secara ilegal. Ada rootkit, string wrap code, yaitu tindakan mengeksploitasi lubang pada perangkat yang tidak ditambal atau dikonfigurasi dengan buruk. Selanjutnya ada spam, itu hanya email yang tidak diminta yang dikenal sebagai email sampah. Ada spoofing dan spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang atau organisasi tanpa sepengetahuan mereka dan dapat mengirimkan informasi tersebut ke entitas lain tanpa persetujuan konsumen atau menegaskan kendali atas komputer tanpa sepengetahuan konsumen. Selanjutnya itu ada injeksi SQL, kemudian ada ancaman dan trojan dan virus, terus kemudian ada kerentanan atau kelemahan yang memungkinkan peretas membahayakan keamanan komputer atau sistem. Kemudian ada worm, satu virus yang mampu menggandakan dirinya sendiri, tidak merubah berkas tetapi berada di memori aktif dan menggandakan dirinya sendiri. Kemudian ada cross-site scripting atau yang dikenal juga XSS, yaitu jenis kerentanan keamanan komputer yang biasanya ditemukan dalam aplikasi web. Dan yang terakhir itu ada zombie drone, atau didefinisikan sebagai komputer yang dibajak yang digunakan secara anonim sebagai prajurit atau drone untuk aktivitas jahat, misalkan mendistribusikan email spam yang tidak diinginkan. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.